Baku tembak, 3 polisi luka dan 1 pelaku tewas. Sejumlah wilayah di Jawa Barat alami kekeringan. Komisi 3 DPR minta pulihkan rekening milik Botok Pati. Presiden Prabowo tinjau penanganan dampak gempa di NTT. Panda Katyusha rayakan ulang tahun ketiga. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Sejumlah informasi mengenai peristiwa dari dalam negeri dan mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Tiara Dianti. Dan inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Kami awali dengan informasi baku tembak mewarnai penggerebekan dugaan peredaran narkoba di kawasan Muara Jaya, Lampung Utara, Selasa dini hari. 3 anggota Polres Lampung Utara mengalami luka tembak, sementara terduga pelaku tewas di lokasi kejadian usai nekat melakukan perlawanan menggunakan senjata api. Peristiwa baku tembak terjadi di lokasi Organ Tunggal Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara pada Selasa 25 Agustus 2026, sekitar pukul 2:45 waktu Indonesia Barat. Aksi saling tembak tak terhindarkan saat petugas hendak mengamankan seorang pria terduga pelaku peredaran narkoba berinisial PHP, 30 tahun. Pelaku nekat melakukan perlawanan menggunakan senjata api ke arah petugas yang hendak mengamankannya. Akibat insiden ini, 3 anggota Polres Lampung Utara berinisial A, ADJ, dan juga A mengalami luka tembak dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara terduga pelaku tewas di tempat usai terkena tembakan petugas dan jenazahnya dibawa ke rumah sakit Urip Sumaharjo. Selain mengamankan lokasi, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk senjata api beserta amunisinya. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan juga pendalaman guna mengungkap kronologi lengkap insiden baku tembak tersebut. Mutiara Ena Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Kebakaran melanda rumah kontrakan di Jalan Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung pada 24 Agustus 2026. 14 unit armada pemadam dan 70 personil dikerahkan untuk padamkan api. Petugas Sudin Kulkarmat Jakarta Timur berhasil memadamkan kebakaran yang menghanguskan rumah kontrakan di Jalan Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung. Api pertama kali diketahui pengontrak rumah yang melihat kobaran api sudah membesar. Laporan diterima pos pemadam kebakaran dari Satgas Bali Master pada pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Satgas Bali Master sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan APAR, namun karena kobaran api tidak dapat ditanggulangi, pelapor segera menghubungi Sudin Kulkarmat Jakarta Timur. Untuk mengatasi kebakaran di area seluas sekitar 42 meter persegi, Sudin Kulkarmat Jakarta Timur mengerahkan sekitar 14 unit armada pemadam dan 70 personel. Operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 19.22 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebanyak 2 kartu keluarga atau KK dengan total 8 jiwa berhasil diselamatkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Puluhan rumah terbakar di Jalan Pendidikan Raya Durensawit, Jakarta Timur, 25 Agustus 2026 siang. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, diduga pembakaran sampah menjadi faktor penyebabnya. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Pendidikan Raya Durensawit, Jakarta Timur pada Selasa siang 25 Agustus 2026. Kobaran api semakin besar merembet ke rumah lainnya akibat cuaca panas dan angin kencang. Ini rumah semi permanen, yang mana sebetulnya secara hukum ini ilegal. Ya begitu ya, ini sudah berapa kali suka bakar-bakar sampah apa semua sembarangan. Itu aja sih itunya. Ini tempat apa sih Bang? Nggak belum tahu ya. Ini rumah tinggal yang terbakar. Posisi kata pemilik rumah juga listrik mati.
Emang di sini lagi mati listrik atau gimana? Apa? Lagi mati listrik atau gimana? Apa dimatiin sendiri? Enggak, memang mati sendiri. Dimatiin, karena memang nggak ada. Gitu. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa. Diduga pembakaran sampah menjadi faktor penyebabnya. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Diduga sopir mengantuk, sebuah dam truk terjun bebas dari atas jembatan tol ke pinggir rel kereta di Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten. Badan truk yang sempat menghalangi rel kereta mengakibatkan jadwal perjalanan kereta lokal mengalami keterlambatan. Kecelakaan terjadi di wilayah Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten. Dam truk dari atas jembatan tol Tangerang Merak terjun bebas ke ruas rel kereta api lokal Merak Rangkas Bitung di Kelurahan Unyur. Beruntung supir truk dan kernet berhasil selamat. Namun badan truk yang sempat menutupi rel kereta membuat jadwal perjalanan kereta lokal mengalami keterlambatan. Salah seorang saksi mata mengatakan, peristiwa terjadi sekitar pukul 4 sore. Supir dan kernet berhasil selamat meski kernet mengalami luka patah tulang. Kenapa sih Kang bisa begini Kang? Ya dari atas tuh loncat nabrak itu tuh. Bager. Pojok langsung balik turun. Ada korban nggak nih Kang? Oh, korban nggak ada, masih pada itu. Cuman patah-patah tulang doang. Berapa orang tadi Kang yang di dalam mobil tuh? Kedua ya, supir sama kenek ya. Petugas kepolisian bersama tim gabungan melakukan penyelidikan hingga evakuasi truk dari rel kereta. Proses evakuasi berlangsung alot karena sulitnya akses alat berat ke lokasi peristiwa. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pencurian laptop senilai belasan juta rupiah terekam kamera CCTV di kawasan Pasar Panjang, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku melarikan diri melalui balkon masjid usai mencuri laptop warga. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik aksi pencurian di Jalan Sapati, Kelurahan Bonggoya, Kecamatan Huawua, Kota Kendari pada Sabtu 22 Agustus 2026. Seorang pria masuk ke dalam rumah warga dan menggasak satu unit laptop yang terletak di ruang tengah. Usai beraksi, pelaku kemudian melarikan diri dengan memanjat pagar balkon masjid At-Taufik yang berada di tepat samping rumah korban, sebelum akhirnya kabur menuruni tangga. Pemilik laptop Glacio Revarian Muhammad, 21 tahun, mengaku baru mengetahui laptop miliknya hilang setelah kembali ke rumah. Setelah memeriksa rekaman CCTV masjid yang berada di samping rumah, korban mengetahui laptop miliknya telah diambil seorang pria yang tak dikenal. Korban kemudian melaporkan kasus pencurian ke Polresta Kendari pada Minggu 23 Agustus 2026 untuk diproses lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Dua orang pria diamankan aparat kepolisian karena diduga melakukan pencurian sepeda di teras rumah warga di kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Kedua pelaku diamankan hanya 1,5 jam setelah aksi pencurian dilaporkan. Beginilah detik-detik penangkapan pelaku spesialis pencurian sepeda milik warga yang terparkir di teras rumah di kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin siang. Tim Piton Polsek Lubuk melakukan pengintaian dan menangkap pelaku Rianda, 25 tahun, sedang duduk di tepi jalan kawasan Kampung Baru. Penangkapan pelaku menjadi tontonan warga berada di sekitar lokasi. Usai menangkap Rianda, petugas menangkap rekan pelaku David, 31 tahun, yang sedang berada dalam rumahnya. Kedua pelaku mengakui perbuatannya dan sudah melakukan pencurian sepeda berbagai jenis, sebanyak 7 kali di kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang. Sepeda hasil curian dijual seharga Rp500.000, sedangkan uangnya digunakan untuk konsumsi narkoba. Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus sore, tim URC Polsek Lubuk telah mengamankan 2 orang pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang lokasi TKP-nya di Jalan Ampera, Kelurahan Kampung Baru. Setelah kita lakukan pengembangan, ada beberapa TKP yang dilakukan pencurian sepeda oleh mereka. Saat ini juga kita masih melakukan pendalaman penyidikan. Demikian. Kedua pelaku beserta barang bukti diamankan di Polsek Lubuk Begalung. Para pelaku terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Polres Metro Jakarta Barat mengamankan 11 orang tersangka sindikat produksi dan peredaran uang palsu di wilayah Tasikmalaya dan Banyumas. Petugas menyita belasan ribu lembar uang palsu, pecahan Rp100.000, berikut peralatan cetaknya. Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan produksi dan peredaran uang palsu miliaran rupiah di wilayah Tasikmalaya dan Banyumas. Petugas mengamankan 11 orang tersangka, berikut barang bukti uang palsu 15.610 lembar pecahan 100.000, berikut mesin cetaknya. Sindikat ini diketahui berproduksi dalam 2 tahap sejak awal tahun 2026. Lalu mengedarkannya dengan skema 1 uang asli ditukar 4 lembar uang palsu. Bahkan sebagian pelaku sempat berniat mencari dukun pengganda uang karena kebingungan menghabiskan stok. Perkara yaitu uang palsu yang diungkap oleh jajaran Polsek Metro Taman Sari, Polres Jakarta Barat, yang di-backup oleh Satuan Reskrim Polres Jakarta Barat. Tersangka telah kita amankan ada 11 orang. Dari 11 tersebut ada pertama yaitu melanggar pasal 374 KUHP, yaitu memasukkan uang untuk diedarkan. Pertama adalah saudara S. S ini adalah sebagai donatur yang menyiapkan segala hal operasional tentang sindikat ini. Yang kedua adalah saudara MK, yang ketiga adalah saudara R, yang keempat adalah saudara N, dan yang kelima adalah saudara W. Pengungkapan kasus ini melibatkan sinergi ketat antara Polri, Bank Indonesia, dan Bota Supal. Dengan diamankannya sekitar 40 jenis barang bukti, termasuk mesin pencetak hingga uang dolar diduga palsu. Hasil keterangan yang kami dapatkan dari ke-11 tersangka bahwa pelaksanaan kegiatan pemproduksi ini dimulai dari bulan Januari. Bulan Januari dan bulan Mei. Bulan Januari dan bulan Mei, hanya 2 kali itu saja. Terus kemudian tadi terkait masalah pendistribusian, jadi di sini kami ada klaster-klaster tertentu. Yang pertama sebagai pendonor ataupun sebagai orang yang mempersiapkan baik itu secara fasilitasnya, kemudian sebagai pencetak, dan juga sebagai yang mediator ataupun penyebar. Petugas masih terus memburu sisa jaringan lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang, sekaligus menghimbau masyarakat agar selalu waspada dan menerapkan metode 3M, yaitu melihat, meraba, dan menerawang. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 4 orang terseret ombak saat mandi dan bermain di Pantai Tuturuga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. 2 korban dinyatakan meninggal dunia. 1 orang masih menjalani perawatan, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Empat orang terseret ombak saat mandi dan bermain di Pantai Tuturuga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Sabtu sore. Peristiwa terjadi sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Saat keempat korban berada di pantai, ombak besar tiba-tiba datang menyeret mereka hingga hilang kendali. Warga sempat berhasil menyelamatkan 3 korban yang kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Tondano. Dari 3 korban yang dievakuasi, Chandra Pitoy berusia 17 tahun dan Sally Kindangen 18 tahun dinyatakan meninggal dunia. Sementara Miki Somba 16 tahun masih menjalani perawatan. 1 korban lainnya Kenzi Lengkong 17 tahun hingga Minggu masih belum ditemukan. Setelah menerima laporan dari BPBD Minahasa, kantor SAR Manado mengerahkan tim rescue menuju lokasi untuk melakukan operasi pencarian. Kepala Kantor SAR Manado, Georgie Mercy Randang, menghimbau masyarakat untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang, serta mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Tim Kantor SAR Surabaya mengevakuasi seorang penumpang kapal Dharma Rucitra 7 rute Surabaya NTT yang dilaporkan meninggal dunia setelah sebelumnya mengalami penurunan kesadaran. Proses evakuasi dilakukan menggunakan KN SAR 249 Permadi di perairan Karang Jamuang, Gresik. KN SAR 249 Permadi dikerahkan untuk melakukan evakuasi medis terhadap seorang penumpang kapal Dharma Rucitra 7 rute Surabaya, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 25 Agustus. Sebelumnya, kantor SAR Surabaya menerima laporan dari Vessel Traffic Service atau VTS terkait seorang penumpang yang mengalami penurunan kesadaran dan kemudian dinyatakan meninggal dunia setelah mengeluhkan sakit mah. Menindaklanjuti laporan, satu tim rescue diberangkatkan menggunakan KN SAR 249 Permadi dari dermaga Distrik Navigasi Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tim bergerak menuju perairan Karang Jamuang, Gresik untuk mendekati kapal Dharma Rucitra 7. Sekitar pukul 11:18 waktu Indonesia Barat, KN SAR Permadi tiba di lokasi dan melakukan proses tender selama sekitar 15 menit. Setelah proses tender berhasil dilakukan, tim rescue memindahkan jenazah korban bernama Abraham, laki-laki berusia 38 tahun, warga asal Sika, Nusa Tenggara Timur. KN SAR Permadi kemudian kembali menuju pelabuhan Tanjung Perak dengan membawa jenazah korban serta anak korban. Sekitar pukul 2 siang tim tiba di dermaga Mirah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Jenazah korban selanjutnya diserahkan kepada operator kapal PT Dharma Lautan Utama dan pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Diduga berenang di zona terlarang, 3 orang wisatawan pantai Karangpapak, Garut, Jawa Barat hilang terseret ombak. Petugas gabungan dari Polisi Air dan Udara, Bala Wisata, dibantu TNI AL, masih melakukan pencarian hingga ke tengah laut. 3 orang wisatawan pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Garut, Jawa Barat, dilaporkan tenggelam saat berenang di area terlarang. Masing-masing korban diketahui bernama Ardi, Irfan, dan Murdani. Mereka datang ke pantai Karangpapak pada Selasa pagi sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Ketiganya kemudian berenang di antara area karang, di mana lokasi tersebut merupakan zona berbahaya. Menurut data dari Polairut Polres Garut, awalnya hanya korban atas nama Ardi saja yang terseret ombak, dan kedua temannya hanya berusaha menolong namun ikut terseret ombak. Tadi pukul 11:45 telah terjadi laka laut di pantai Karangpapak. Untuk korban ada 3 orang. Kronologinya rombongan sedang bermain air dan 3 orang itu terseret ombak dan sampai saat ini masih belum ditemukan. Kami dari anggota Satpol Air, dari Angkatan Laut dan Balawita dan masyarakat setempat sedang memantau dan mencari ketiga korban. Hingga Selasa petang, upaya pencarian masih belum membuahkan hasil. Petugas gabungan menggerakkan perahu untuk menyisir perairan sekitar lokasi kejadian. Penyisiran juga dilakukan dari darat. Sejumlah relawan menelusuri garis pantai dan area di sekitar titik terakhir ketiga korban terlihat. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Krisis air bersih, warga pakai air selokan. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, musim kemarau ekstrim melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat. Lahan pertanian mengering, sumber air menyusut dan warga harus berjuang mendapatkan air serta pakan ternak. Kondisi ini terjadi saat Indonesia memasuki puncak musim kemarau 2026. Rekaman udara memperlihatkan lahan pertanian di Jawa Barat yang mengering dan retak akibat musim kemarau panjang. Sejumlah warga terlihat mengambil air dari aliran sungai yang kian menyusut. Sementara ternak menyusuri lahan kering untuk mencari pakan. Keringnya semenjak kapan ya? Lupa. Pokoknya sebelum bulan Juli
bulan Juni, dari bulan Juni keringnya. Bagi para peternak, kondisi ini membuat mereka harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan rumput dan air. Salah seorang peternak mengaku harus berjalan hingga puluhan kilometer untuk mencari rumput segar bagi ternaknya. Susah banget itu cari rumput, cari air. Nangonya saya jauh dari Bekasi nyampe Bilangan Bogor. Cari uang, cari air. Jauh, sangat jauh. Tahu berapa kilo itu? Ini kan saya mah dari Bilangan Bekasi sono. Kesini mau cari rumput yang itu sama air. Kondisi kekeringan terjadi menjelang puncak musim kemarau di Indonesia pada 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut 76,5% zona musim di Indonesia telah memasuki musim kemarau pada awal Agustus. Curah hujan rendah mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia dan memperburuk kondisi kekeringan. Memasuki akhir Agustus, BMKG menetapkan sebagian besar wilayah Jawa dalam status peringatan kekeringan meteorologis tertinggi. BMKG juga melaporkan fenomena El Nino dalam kategori sangat kuat. Suhu permukaan laut yang lebih hangat dari normal di Pasifik Ekuatorial Tengah disebut turut mendorong kondisi yang lebih kering di Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, warga dan peternak di sejumlah wilayah Jawa Barat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan air dan pakan ternak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Krisis air bersih masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Kesulitan mendapatkan air layak pakai membuat sebagian warga terpaksa memanfaatkan air selokan keruh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keterbatasan air bersih membuat warga harus mencari sumber air alternatif demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tengah kondisi tersebut, sejumlah warga kampung Cisampih, Desa Pakuluran, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Banten, terpaksa menggunakan air dari selokan. Air yang kondisinya keruh dan berpotensi tercemar itu digunakan warga untuk berbagai keperluan rumah tangga, seperti mencuci piring hingga mandi. Warga mengaku terpaksa memanfaatkan air selokan karena pasokan air bersih sangat sulit memenuhi kebutuhan. Meski bantuan air bersih sudah disalurkan, namun jumlahnya tak cukup untuk jangka waktu lama. Udah ada 5 bulan kali ya. Ya paling diminta ke tetangga agak jauh itu minta paling. Nah, sumber kering kan, semuanya kering. Sumber pada kering kalau musim kemarau. Kalau musim hujan ada rempas-rempas air. Ya terpaksa lah kalau nggak ada air lagi. Selokannya dipakai buat cuci piring. Kalau buat mandi babak gatal. Ada dari pemerintah, dari Porles buat warga semua kampung Cisampih. Iya cukup-cukupnya aja lah, cukupin. Harusnya tiap hari bantuan. Ada yang punya banyak tempatnya ya banyak ngambil air, yang nggak punya tempatnya ya sedikit ngambilnya. Warga berharap pemerintah Kabupaten Pandeglang segera mencari solusi jangka panjang serta menambah pasokan bantuan air bersih agar mereka tidak lagi menggunakan air yang berisiko bagi kesehatan. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyapa langsung warga NTT saat meninjau posko pengungsian di Nagekeo. Presiden menegaskan pemerintah hadir dan akan terus membantu masyarakat terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus hadir membantu masyarakat Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana. Hal itu disampaikan saat meninjau posko pengungsian lapangan Berdikari Nagekeo, Rabu 26 Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban bencana. Ia menegaskan pemerintah pusat terus memantau kondisi wilayah terdampak serta menyalurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan. Jadi percayalah, pemerintah tidak akan membiarkan saudara sendiri. Kita hadir dan kita akan terus membantu saudara-saudara. Ya, terima kasih. Ya. Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil dan saya menyampaikan kepada seluruh rakyat Flores, daerah-daerah yang kena bencana, ya, ucapan bela sungkawa saya, mereka yang kehilangan keluarganya,
sampaikan bahwa pemerintah pusat terus-menerus memantau dan terus-menerus melakukan langkah-langkah mengirim bantuan, menyiapkan semuanya untuk mengatasi kesulitan. Ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan. Sudah kita siapkan perbaikan-perbaikan, langkah-langkah sementara supaya sekolah bisa segera buka, segera kita jalankan. Mungkin untuk keamanan, sekolah-sekolah mungkin di tenda dulu ya. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya. Presiden Prabowo juga menyampaikan sejumlah langkah sementara agar aktivitas warga dapat kembali berjalan, termasuk membuka kembali sekolah dengan memanfaatkan tenda jika diperlukan. Pemerintah juga akan menyiapkan hunian sementara dan memperbaiki rumah warga setelah kondisi wilayah dinyatakan aman oleh para ahli. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mempercepat penanganan karhutla. Berbagai kekuatan dikerahkan agar karhutla segera teratasi. Pemerintah terus mengerahkan kekuatan maksimal untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan berbagai sumber daya dikerahkan agar bencana tersebut dapat segera dikendalikan. Upaya penanganan melibatkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan sumur bor, pompa air, serta ribuan personil. Presiden mengatakan pengerahan kekuatan besar tersebut menjadi bukti negara hadir dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Kita telah kerahkan kekuatan yang sangat besar. Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Saya bangga dengan prestasi petugas-petugas kita di lapangan. Ini saya sampaikan pada kesempatan ini karena kita, walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengapresiasi petugas yang bekerja di lapangan serta menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dalam setiap penanganan bencana. Menurutnya, seluruh kekuatan dan aset bangsa harus dikelola secara optimal demi kepentingan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemulihan pasca gempa magnitudo 7,7 di Flores, NTT tak hanya menyasar kondisi fisik dan infrastruktur, namun juga kondisi psikologis warga terdampak. Di pos pengungsian Golo Congo, Kabupaten Manggarai, anak-anak mengikuti berbagai kegiatan trauma healing untuk membantu mereka kembali ceria dan melewati masa sulit pasca bencana. Senyum dan keceriaan perlahan kembali terlihat dari wajah anak-anak di pos pengungsian desa Golo Congo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Di tengah masa pemulihan pasca gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, mereka mengikuti berbagai kegiatan dukungan psikososial dan trauma healing. Kegiatan ini digelar Universitas Indonesia bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia dan TNI. Melalui berbagai aktivitas, anak-anak diajak bermain dan belajar bersama, sehingga mereka memiliki ruang aman untuk kembali berinteraksi dan menjalani keseharian di tengah pengungsian. Pendampingan dilakukan untuk membantu anak-anak merasa lebih nyaman, kembali ceria, serta perlahan memulihkan kondisi psikologis mereka setelah mengalami bencana. Dukungan psikososial juga diharapkan dapat membangun ketangguhan
dan menjadi bekal kesiapsiagaan bagi anak-anak dalam menghadapi situasi bencana. Di tengah kondisi pengungsian, kehadiran ruang untuk bermain dan belajar menjadi bagian penting dari proses pemulihan, agar anak-anak tetap dapat tumbuh dan menjalani masa kanak-kanak mereka dengan rasa aman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyiapkan layanan pemulihan trauma atau trauma healing bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Layanan ini membantu untuk pastikan kondisi keluarga di wilayah terdampak terpantau dengan baik. Dalam rapat pimpinan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Timur menjadi fokus perhatian. Koordinasi terus dilakukan untuk memastikan kondisi keluarga dan penyuluh di wilayah terdampak dapat terpantau, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang paling prioritas. Kebutuhan tersebut dipetakan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang agar dukungan yang diberikan sesuai dengan kewenangan dan kondisi di lapangan. Menurut Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, salah satu dukungan yang disiapkan adalah trauma healing bagi masyarakat yang terdampak. Maka dari itu, pihaknya terus berkoordinasi dan memastikan kehadiran kementerian dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan bagi keluarga dan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Saya minta nanti tolong dilaporkan kebutuhan ataupun hal-hal yang bisa dibantu oleh kementerian kita yang berkenaan dengan musibah di NTT. Kebutuhan prioritasnya apa, yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, tapi betul-betul prioritas. Yang menjadi kewenangan kita dan mungkin bisa turun tangan adalah trauma healing. Jadi mungkin itu yang bisa kita kerjakan selain memang bentuk bantuan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyerahkan sekitar 30 ton bantuan bagi perempuan dan anak terdampak bencana di NTT. Bantuan berupa kebutuhan spesifik perempuan dan anak ini akan disalurkan ke 7 kabupaten terdampak di Pulau Flores. Sekitar 30 ton bantuan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Bantuan diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi bersama sejumlah mitra. Bantuan tersebut akan didistribusikan ke 7 kabupaten terdampak bencana di Pulau Flores, NTT. Sejumlah kebutuhan spesifik disiapkan, mulai dari susu, popok, pembalut, hingga berbagai perlengkapan lain yang dibutuhkan perempuan dan anak selama masa tanggap dan pemulihan bencana. Pemenuhan kebutuhan spesifik ini menjadi penting, mengingat perempuan dan anak merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dalam situasi bencana. Penyaluran bantuan juga menjadi bagian dari semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor untuk hadir bersama masyarakat terdampak. Dengan terpenuhinya kebutuhan perempuan dan anak, proses pemulihan pasca bencana diharapkan dapat berjalan lebih baik. Kebutuhan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk bangkit dan kembali menjalani aktivitas pasca bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. 1 helikopter waterbombing dikerahkan untuk padamkan 2 titik panas, sementara 250 personel gabungan melakukan penanganan dari darat. Operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur terus diperkuat. BNPB mengerahkan 1 unit helikopter Sikorsky UH-60A untuk melakukan pemadaman dari udara. Operasi waterbombing difokuskan pada 2 fire spot yang terdeteksi di Desa Karanganyar, Kecamatan Labuhan Maringgai. Selama hampir 3 jam, helikopter melakukan 24 kali penjatuhan air ke lokasi sasaran. Operasi udara tersebut berhasil memadamkan titik panas di kedua lokasi. Sementara di darat, sebanyak 250 personil gabungan diterjunkan untuk memperkuat upaya pemadaman. Personil terdiri dari unsur Taman Nasional Waikambas, TNI, Polri, BPBD, serta masyarakat peduli api. Hingga Selasa 25 Agustus, kondisi Taman Nasional Waikambas terpantau aman dan terkendali. Meski demikian, tim gabungan bersama armada waterbombing tetap disiagakan untuk mengantisipasi kembali munculnya titik panas dan memastikan penanganan karhutla dapat dilakukan dengan cepat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jambi. Lokasi kebakaran berada di lahan gambut yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung seluas sekitar 17.000 hektar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jambi. Menhub Raja Antoni mengatakan kondisi tersebut masih menjadi perhatian karena lahan gambut yang terbakar memiliki kedalaman sekitar 4 meter. Menurutnya api di lahan gambut tidak mudah dipadamkan karena bara dapat bertahan di bawah permukaan meski api di atasnya telah terlihat padam. Menhub Raja Antoni mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Raja Antoni menilai tindakan yang terlihat sepele dapat menimbulkan dampak luas apabila terjadi di lahan gambut. Betapa hal yang sepele yang mungkin tidak terpikirkan memiliki implikasi luas, tapi ternyata apabila tidak diantisipasi, ya, tetap dilakukan, maka kebakaran seperti terjadi. Jadi Pak Warno, ini salah seorang tokoh masyarakat peduli api yang luar biasa. Dari 2015 tidak pernah ada kebakaran lagi di sini. Sekarang kejadian, kemungkinan hanya mungkin ada orang yang berkebun meninggalkan puntung rokok. Nanti mungkin kepolisian Gakum akan bisa dilihat lagi apa penyebabnya. Tapi kira-kira menurut masyarakat itu sederhana, hal sederhana. Tapi akibatnya betapa susahnya memadamkan api yang sudah terlanjur membakar, ya, dan mulai membara. Di lahan gambut, ini gambut dalam, ya, 4 meter, apalagi ini berbatasan dengan hutan lindung kita, ya. Gambut 17.000 hektar. Jadi mohon sekali lagi kerjasama seluruh masyarakat, ya. Jangan sampai hal semacam ini terjadi di tempat-tempat lain di Jambi. Terkait penyebab kebakaran, Raja Antoni menyebut dugaan awal dari masyarakat mengarah pada kemungkinan adanya orang yang berkebun dan meninggalkan puntung rokok. Namun ia menegaskan penyebab kebakaran masih perlu ditelusuri lebih lanjut oleh kepolisian dan penegak hukum. Di sisi lain, Menhub Raja Antoni mengapresiasi peran masyarakat peduli api atau MPA yang bergerak cepat menemukan titik api dan berkoordinasi dengan Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, TNI, serta Polri. Disebutkan terdapat sekitar 40 anggota MPA yang selama ini berperan dalam membantu pengendalian karhutla di wilayah tersebut. Tim Liputan melaporkan. Pasca gempa bumi yang melanda Flores, saluran irigasi Wailaku, Kabupaten Manggarai Timur telah rampung, diperbaiki dan telah mengalir. Kini saluran irigasi Wailaku telah membasahi lahan persawahan para petani setempat. Para petani sawah di 3 desa yakni Desa Bangkai Kantar, Desa Golo Kantar, dan Desa Nangalabang kini mulai bernafas lega. Sebab lahan persawahan padi mereka yang selama 10 hari kekeringan kini sudah mulai terairi. Bencana gempa bumi Flores berkekuatan magnitudo 7,7 pada Sabtu 15 Agustus lalu membawa dampak yang begitu besar, di mana banyak rumah, fasilitas umum rusak, ratusan orang kehilangan nyawa, juga puluhan ribu harus mengungsi hingga saat ini. Tak hanya itu, dampak gempa terjadi pada bencana longsor yang menutupi saluran irigasi induk Wailaku di Desa Compang Kantar, Kecamatan Ranambese, Kabupaten Manggarai Timur. Akibatnya aliran air di saluran irigasi itu tertutup, sehingga tidak bisa mengairi ratusan hektar lahan sawah milik para petani di wilayah 3 desa tersebut selama 10 hari. Terkait dengan kondisi ini, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur bergerak cepat melalui Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur dengan menurunkan alat berat untuk melakukan penanganan darurat. Tumpukan material longsor menggunung menutupi saluran irigasi itu berhasil dievakuasi dan kini aliran air sudah bisa melewati saluran irigasi itu meski tembok saluran sudah hancur total. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komisi 3 DPR minta pulihkan rekening milik Botok Pati. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyampaikan pihaknya terus melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset. Habibur Rahman memastikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ditargetkan akan rampung pada bulan Desember 2026. Komisi 3 DPR terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Hingga kini, Komisi 3 DPR telah menggelar 35 kali rapat dengar pendapat umum untuk melakukan penyerapan aspirasi. Proses penyerapan aspirasi pun tidak hanya dilakukan melalui RDPU saja, melainkan juga melakukan kunjungan kerja ke daerah dan menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Oleh karena itu, penyerapan aspirasi telah mendekati waktu maksimal, dikarenakan pendapat dari masyarakat sudah terpetakan dengan baik. Komisi 3 DPR pun memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset akan disahkan melalui rapat paripurna pada bulan Desember 2026 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU Perampasan Aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU Perampasan Aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset dan sekaligus juga mendukung agar RUU Perampasan Aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Badan Legislasi bersama Komisi 1 DPR membahas harmonisasi dan sinkronisasi RUU penyiaran termasuk pengaturan konten serta platform digital. Pembahasan mencakup pengaturan terkait konten dan platform digital dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta kualitas informasi yang diterima publik. Dinamika perkembangan teknologi digital membuat pola penyebaran informasi semakin beragam. Konten tidak lagi hanya dikonsumsi melalui media penyiaran konvensional, namun juga melalui berbagai platform digital. Kondisi inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan RUU penyiaran. Balik DPR RI bersama Komisi 1 DPR RI terus melakukan harmonisasi dan sinkronisasi agar regulasi yang dihasilkan dapat menjawab perubahan teknologi sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan konten dan informasi. Partisipasi masyarakat juga dibuka dalam proses pembahasan, sehingga masukan dari berbagai pihak dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi. Kita sih punya target ya, mudah-mudahan dalam masa sidang ini setidaknya proses harmonisasi dan sinkronisasi ini bisa selesai dan bisa diteruskan kembali ke Komisi 1 untuk dijadikan inisiatif, disahkan pada tingkat 1 nanti. Sehingga memang nanti kita tinggal cari waktunya kapan lagi ada pembahasan dengan pemerintah untuk menjadi undang-undang. Tentu kita menginginkan adanya dukungan dari masyarakat ya agar mengikuti terus perkembangan dan dinamika pembahasan undang-undang ini karena ini berkaitan dengan kita semua sebetulnya. Berkaitan dengan soal bagaimana nanti kita punya kemampuan untuk meningkatkan ya literasi, kualitas komunikasi dan informasi yang kita dapatkan dari lembaga-lembaga penyiaran baik itu milik negara maupun milik swasta.
Pembahasan RUU penyiaran akan terus dilanjutkan dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, kepentingan masyarakat, serta masukan dari publik. Regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab perkembangan ekosistem digital, sekaligus meningkatkan kualitas komunikasi dan informasi yang diterima masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR bersama Komisi 6 menerima audiensi Serikat Buruh PT Pos Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Audiensi membahas mengenai kondisi perusahaan PT Pos Indonesia serta kepastian gaji karyawan pada tanggal 1 September mendatang. Pimpinan DPR bersama Komisi 6 menerima audiensi Serikat Buruh PT Pos Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan ini membahas mengenai kondisi keuangan perusahaan PT Pos Indonesia sehingga berdampak terhadap kepastian pembayaran gaji karyawan. Ketua Komisi 6 DPR Anggia R. Marini mengatakan, PT Pos Indonesia memiliki sejumlah tagihan kepada pihak lain yang diharapkan segera dicairkan, yakni salah satunya tagihan kepada Kementerian Sosial. Tagihan PT Pos Indonesia kepada Kementerian Sosial tersebut berdasarkan hasil audit yang mencapai 158 miliar. Oleh karena itu, DPR mendorong kementerian terkait untuk dapat mempercepat proses pencairan. 31.000 karyawan ditambah lagi pensiunan itu ada 28.000. Jadi banyak sekali stakeholder yang ada di PT Pos, hajat hidup orang banyak. Dan tadi kita ada, karena kan kondisinya keuangannya nggak ada, lalu kemudian juga mereka butuh untuk ada kepastian bahwa ada gaji nanti paling di tanggal 1 September itu, dan mereka punya tagihan sebenarnya, punya tagihan di Kemensos yang tadi Pak Dasko memang dengan selalu memonitor komunikasi kita dengan Danantara, dengan manajemen, dengan para karyawan untuk uang ini segera dicairkan. Di samping itu, lebih ke depannya lagi tentu ada komitmen bersama antara manajemen, karyawan yang 31.000 itu tadi, dan Danantara untuk bisa sama-sama menyehatkan kondisi PT Pos yang hari ini masih terpuruk. Dari Jakarta, Farizal Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR menerima audiensi Forum Advokasi Guru Non-ASN Negeri Indonesia atau FAGRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan membahas terkait penuntasan status guru non-ASN khususnya pada 2027 mendatang. Pimpinan DPR menerima jajaran Forum Advokasi Guru Non-ASN Negeri Indonesia atau FAGRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Umum FAGRI Ahmad Farwis Nasution mengatakan kedatangan pihaknya yakni untuk beraudiensi mengenai penuntasan status guru non-ASN. Farwis berharap kepastian terkait ribuan status guru non-ASN dapat terrealisasikan. Nantinya, pimpinan DPR akan menindaklanjuti persoalan tersebut kepada pemerintah pusat. Adapun yang hadir dalam pertemuan itu ialah Wakil Ketua DPR Dasko dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya, Sari Yuliati dan Saan Mustafa. Saya selaku Ketua Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri yang hari ini berhadir dalam kegiatan audiensi yang alhamdulillah kami diterima baik oleh pimpinan DPR RI, Prof. Submidasko dan juga Bapak Saan Mustafa yang telah banyak memberikan masukan serta diskusi. Sekiranya penuntasan honorer non-ASN pada tahun ini dapat dilaksanakan dengan baik. Yang disampaikan oleh pimpinan DPR tadi, mereka siap untuk menyelesaikan dan memenuhi daripada surat edaran Kemendikbud nomor 7 tahun 2026 yang mana cut off 2024 yang mana pada saat ini berjumlah 172.323 orang. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat terrealisasi segera, dan saya sampaikan kepada kawan-kawan setanah air non-ASN dengan adanya forum ini kami harap dapat menerima nantinya
apa-apa saja yang akan diformulasikan oleh pimpinan DPR. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta rekening milik aktivis asal Pati, Supriyono alias Botok, yang sebelumnya mengalami penundaan transaksi segera diaktifkan kembali. Habibur Rahman menyebut pihaknya mendapat masukan dari masyarakat terkait rekening tersebut yang sempat tidak dapat digunakan. Demikian saya diminta menghadirkan Pak Asep, berkoordinasi Pak Kapolda dan Pak Dirut Mandiri. Kami diminta untuk segera memulihkan rekening itu. Komisi 3 DPR menggelar konferensi pers bersama Kapolda Metro Jaya dan Dirut Bank Mandiri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Dalam konferensi pers ini, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta rekening milik aktivis Pati, Supriyono alias Botok yang sebelumnya diblokir dapat segera dipulihkan kembali. Langkah ini dilakukan setelah Komisi 3 DPR mendapatkan informasi masyarakat mengenai adanya pemblokiran rekening milik Supriyono. Dirinya juga menilai bahwa tidak ada persoalan pidana terkait rekening milik Supriyono. Komisi 3 beberapa hari terakhir mendapat masukan dari masyarakat soal adanya rekening aktivis dari Pati, saudara Botok, yang tidak dapat digunakan. Apakah bahasanya pemblokiran, apakah penundaan transaksi, tetapi rekening tersebut tidak dapat digunakan. Komisi 3 ya atas saran pimpinan DPR mencermati dan kami mengatakan bahwa sebaiknya rekening tersebut agar bisa diakses kembali oleh pemiliknya, ya, karena menurut kami ya tidak ada hal ihwal terkait pidana ya masalah tersebut ya. Namun demikian saya diminta menghadirkan Pak Asep, berkoordinasi Pak Kapolda dan Pak Dirut Mandiri. Kami diminta untuk segera memulihkan rekening itu. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut PLTS 100 gigawatt peak bisa menghemat anggaran negara hingga 73,9 triliun rupiah per tahun. Proyek ini juga berpotensi membuka 5,5 juta lapangan kerja. Program pembangunan PLTS 100 gigawatt peak dinilai berpotensi memberikan dampak besar bagi perekonomian dan ketahanan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, proyek ini dapat menghemat anggaran subsidi energi hingga 73,9 triliun rupiah per tahun. Bahlil mengatakan proyek tersebut membutuhkan investasi sekitar 73 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 1.140 triliun rupiah. Selain penghematan subsidi, program ini diperkirakan mampu menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar 6,31 triliun rupiah. Nah, baterainya itu ditambah lagi. Nah, baterainya tergantung mau 4 jam, mau 24 jam, itu harganya akan mengikuti tentang lama daripada pemakaian baterai itu. Nah, daerah-daerah desa-desa yang selama ini belum ada listrik, kita akan penetrasi dengan program 100 gigawatt dan listrik masuk desa agar semuanya bisa ada listriknya. Jadi ini Bapak, kalau ini mampu kita bisa lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita khususnya jadi solar akan turun dan semuanya akan kita memakai energi nasional. Pemerintah menargetkan program PLTS 100 gigawatt peak terrealisasi dalam 3 tahun, sekaligus memperluas akses listrik ke desa-desa dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Program ini juga diproyeksikan menekan emisi karbon hingga 140 juta ton CO2 per tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Tokoh adat Jembrana menyambut positif pengembangan PLTS 100 gigawatt peak di wilayahnya. Program ini diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong pembangunan daerah. Pengembangan PLTS 100 gigawatt peak di Jembrana, Bali mendapatkan sambutan positif dari masyarakat adat setempat. Program energi bersih ini dinilai berpotensi memberikan manfaat bagi warga, termasuk membuka peluang kerja. Ketua Adat Desa Tegal Cangkring, Ketut Suwarno berharap pengembangan panel surya terus diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Ia menilai proyek tersebut dapat mendukung kemandirian energi sekaligus mendorong aktivitas ekonomi global. Kami sebagai masyarakat adat di Jembrana khususnya sangat-sangat berterima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Pak Prabowo sebagai presiden kita, karena sudah membuat panel surya di wilayah kami. Itu nantinya bisa membantu warga kami khususnya di Jembrana, hingga nantinya khususnya di daerah kami di Jembrana, semua masyarakat yang tidak bisa bekerja dapat manfaat dari adanya panel surya ini. Mudah-mudahan juga Bapak Presiden bisa memimpin dengan adil, dengan datang ke pelosok-pelosok wilayah bagian dari Indonesia ini. Ketut juga berharap pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau pelosok daerah dan masyarakat adat. Menurutnya pemerataan pembangunan penting agar manfaat energi surya dapat dirasakan langsung oleh warga Jembrana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan penerbitan obligasi daerah dengan target dana mencapai angka 5,6 triliun rupiah. Dana segar ini rencananya akan dialokasikan untuk 2 proyek strategis, yakni pengembangan LRT Jakarta rute Manggarai Duku Atas senilai 2,7 triliun rupiah. Sementara sisanya akan difokuskan untuk melanjutkan proyek infrastruktur kesehatan RS Sumber Waras. Untuk memperkuat pembiayaan pembangunan di ibu kota, Pemprov DKI Jakarta terus mempersiapkan rencana penerbitan obligasi daerah dengan target dana mencapai angka 5,6 triliun rupiah. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, dari total dana tersebut, sebesar 2,7 triliun rupiah akan dialokasikan untuk proyek transportasi publik, yakni pengembangan LRT Jakarta, rute Manggarai hingga Dukuh Atas. Sementara sisanya akan difokuskan untuk melanjutkan proyek infrastruktur kesehatan di Rumah Sakit Sumber Waras. Penerbitan obligasi ini juga mempertimbangkan penyesuaian kebutuhan anggaran untuk LRT Manggarai Dukuh Atas, di mana menurut Pramono, proyek yang diperkirakan membutuhkan dana 2,1 triliun rupiah itu naik menjadi 2,7 triliun rupiah karena adanya kebutuhan pengadaan 16 unit rangkaian kereta atau trainset baru untuk menunjang kebutuhan mobilitas masyarakat serta mempertahankan headway perjalanan. Memang dari angka 5,6 triliun yang kita ajukan itu terdiri 2,7 untuk LRT, sisanya untuk kesehatan, yaitu untuk sumber waras. Kami sudah berkoordinasi dan mengirim surat kepada pemerintah pusat yang jelas sebagai langkah awal Kemenko Perekonomian secara prinsip sudah memberikan sign kepada kami. Tentunya ini perlu 2 kementerian lagi ya. Bappenas, Kemendagri, Kemenku, kami sedang mengupayakan ini. Sekarang ini dalam tahap pembicaraan dengan eselon 1 yang ada di kementerian terkait. Meski pihak Kemenko Perekonomian telah memberikan sinyal positif terkait penerbitan obligasi daerah tersebut, namun proses perizinan obligasi daerah ini masih perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Bappenas. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, Pemprov DKI optimis menerbitkan obligasi daerah akan mendapatkan respon positif dari pasar serta investor. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. PT Pertamina Persero kembali menggelar Pertamina Ekoran Fest 2026 dengan mengusung tema Spark the Change, Leave Zero Trace. Tahun ini Pertamina menghadirkan 7 inisiatif keberlanjutan lingkungan, serta mengajak masyarakat mengurangi sampah plastik dan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan.
Pertamina Eco Run Fest 2026 kembali hadir sebagai ajang yang memadukan olahraga, hiburan, dan aksi nyata menjaga lingkungan. Direktur Manajemen Resiko PT Pertamina Ahmad Siddiq Badarudin mengatakan, tahun ini terdapat 7 inisiatif keberlanjutan, yaitu Eco Jersey, Eco Innovation, Eco Mission, Eco Talent, Eco Production, Eco Waste Management, dan Eco Education. Pertamina juga menyediakan Sustainability Dashboard dan Carbon Calculator sebagai bagian dari Eco Education agar masyarakat dapat memahami jejak lingkungan dari aktivitas yang dilakukan. Selama perjalanannya, Eco Run Fest terus berkembang. Sekarang bukan hanya menjadi ajang olahraga lari bersama, tetapi menjadi sebuah festival yang mempertemukan olahraga, musik, gaya hidup, komunitas, dan berbagai pengalaman dalam satu ruang. Di tahun 2026 ini kami secara khusus mengangkat isu sampah plastik melalui tema Spark the Change, Leave Zero Trace. Melalui tagline ini kami mengajak Bapak Ibu semua masyarakat untuk lebih memahami persoalan sampah plastik dan mengambil bagian untuk ikut bertanggung jawab dalam penanganannya, termasuk bagaimana kita mengurangi pemakaian material plastik, memilah plastik, menggunakan kembali atau recycling, dan mengolahnya dengan lebih baik lagi. Sementara itu, Pertamina Eco Run Fest 2026 dijadwalkan berlangsung pada 6 Desember 2026 di kawasan Gelora Bung Karno dan Istora Senayan, Jakarta. Sebanyak 14.000 pelari dan 10.000 pengunjung ditargetkan, turut memeriahkan ajang yang memasuki tahun ke-13 penyelenggaraan. Tiket pun mulai dijual pada 27 Agustus 2026 melalui aplikasi My Pertamina. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. PT Pertamina Persero akan menyalurkan 100% keuntungan pembelian tiket Eco Run Fest 2026 untuk kegiatan lingkungan. Juru bicara PT Pertamina Persero, Muhammad Baron, mengatakan hasil penjualan tiket nantinya akan dipublikasi kepada masyarakat secara terbuka. Kegiatan Pertamina Eco Run Fest 2026 menghadirkan terobosan baru yang berbeda dari tahun sebelumnya, yakni akan mengerahkan 100% keuntungan dari pembelian tiket untuk digunakan sebagai kegiatan lingkungan. Hasil dari penjualan tiket juga akan dipublish secara terbuka agar masyarakat, khususnya para peserta, dapat mengetahui keuntungan tersebut bukan untuk Pertamina, melainkan untuk kontribusi dan kepedulian kepada lingkungan. Vice President Corporate Communication sekaligus juru bicara PT Pertamina Persero, Muhammad Baron, berharap para peserta dapat melihat manfaat dari hasil penjualan tiket Eco Run Fest 2026, terutama dampak positifnya bagi lingkungan. Nah, ini satu terobosan yang berbeda dengan tahun lalu. Teman-teman calon pelari, karena sebentar lagi kita belum jualan ya, calon pelari jadinya ya. Sesaat lagi. Tapi kami menyampaikan perbedaan pada tahun ini, bahwa 100% keuntungan dari pembelian tiket akan kami salurkan atau kami pergunakan untuk kegiatan lingkungan. Dan kegiatan tersebut, kita boleh tepuk tangan dulu nih. Dan hasil dari penjualan tersebut nanti juga akan kami publish. Jadi ini terbuka bahwa hasil yang kami dapat berapa, dipergunakannya buat kegiatan apa, dan benar-benar buat kegiatan lingkungan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Presiden sapa warga NTT, tegaskan pemerintah hadir. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur untuk meninjau langsung masyarakat terdampak gempa Flores, sekaligus memantau penanganan pasca bencana. Presiden pun memimpin langsung rapat di lokasi yang dihadiri kementerian dan lembaga terkait.
Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur setelah kegiatan di Bali. Presiden meninjau penanganan gempa di wilayah NTT dengan guncangan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu. Presiden ingin memastikan kondisi masyarakat serta penanganan bencana maupun pemenuhan masyarakat di lapangan. Lebih luas, sejauh ini pemerintah memberikan dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak yang terus diperkuat melalui pengerahan berbagai fasilitas kesehatan tanggap bencana. Pemerintah memastikan penanganan dampak bencana gempa NTT yang tidak akan berhenti pada masa tanggap darurat saja. Proses pemulihan akan dilakukan secara bertahap hingga rekonstruksi untuk membangun infrastruktur dan kehidupan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyapa langsung warga NTT saat meninjau posko pengungsian di Nagekeo. Presiden menegaskan pemerintah hadir dan akan terus membantu masyarakat terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus hadir membantu masyarakat Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana. Hal itu disampaikan saat meninjau posko pengungsian lapangan Berdikari Nagekeo, Rabu 26 Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban bencana. Ia menegaskan pemerintah pusat terus memantau kondisi wilayah terdampak serta menyalurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan. Jadi percayalah, pemerintah tidak akan membiarkan saudara sendiri. Kita hadir dan kita akan terus membantu saudara-saudara. Ya, terima kasih. Ya. Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil dan saya menyampaikan kepada seluruh rakyat Flores, daerah-daerah yang kena bencana, ya, ucapan bela sungkawa saya, mereka yang kehilangan keluarganya, sampaikan bahwa pemerintah pusat terus-menerus memantau dan terus-menerus melakukan langkah-langkah mengirim bantuan, menyiapkan semuanya untuk mengatasi kesulitan. Ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan. Sudah kita siapkan perbaikan-perbaikan, langkah-langkah sementara supaya sekolah bisa segera buka, segera kita jalankan. Mungkin untuk keamanan, sekolah-sekolah mungkin di tenda dulu, ya. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi, ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya. Presiden Prabowo juga menyampaikan sejumlah langkah sementara agar aktivitas warga dapat kembali berjalan, termasuk membuka kembali sekolah dengan memanfaatkan tenda jika diperlukan. Pemerintah juga akan menyiapkan hunian sementara dan memperbaiki rumah warga setelah kondisi wilayah dinyatakan aman oleh para ahli. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mempercepat penanganan karhutla. Berbagai kekuatan dikerahkan agar karhutla segera teratasi. Pemerintah terus mengerahkan kekuatan maksimal untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan berbagai sumber daya dikerahkan agar bencana tersebut dapat segera dikendalikan. Upaya penanganan melibatkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan sumur bor, pompa air, serta ribuan personil. Presiden mengatakan pengerahan kekuatan besar tersebut menjadi bukti negara hadir dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Kita telah kerahkan kekuatan yang sangat besar. Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Saya bangga dengan prestasi
petugas-petugas kita di lapangan. Ini saya sampaikan pada kesempatan ini karena kita, walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengapresiasi petugas yang bekerja di lapangan serta menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dalam setiap penanganan bencana. Menurutnya, seluruh kekuatan dan aset bangsa harus dikelola secara optimal demi kepentingan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, jembatan perintis Garuda di Handil Bujur, Banjarmasin Selatan kini resmi berdiri dan mulai dimanfaatkan warga. Jembatan sepanjang 75 meter jadi akses penghubung menuju wilayah Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, sekaligus mempermudah mobilitas warga untuk pendidikan, pekerjaan, hingga aktivitas ekonomi. Jembatan perintis Garuda di Handil Bujur, Kelurahan Pasiri Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, kini mulai dimanfaatkan masyarakat. Jembatan gantung sepanjang sekitar 75 meter, menggantikan akses lama berupa jembatan kayu ulin yang kondisinya sudah rapuh dan lapuk. Pembangunan jembatan menjadi bagian dari program pembangunan infrastruktur serentak di wilayah Kodam 22 Tambun Bungai melalui koordinasi Korem 101 Antasari dan Kodim 1007 Banjarmasin. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Jembatan perintis Garuda dikerjakan selama sekitar 3 bulan dan kini memperkuat konektivitas antara Pasiri Selatan, Kota Banjarmasin dengan wilayah Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Pangdam 22 Tambun Bungai Maijen TNI Zainul Arifin menyebut, keberadaan jembatan diharapkan dapat mempermudah transportasi masyarakat, termasuk untuk akses perekonomian, pendidikan, dan pengembangan usaha. Ini kan kita resmian jembatan Garuda secara serentak oleh Presiden. Kita di daerah Banjarmasin ini kita berharap dengan adanya jembatan ini akan mempermudah transportasi bagi masyarakat, baik itu transportasi untuk perekonomiannya, pendidikan, dan pengembangan usaha lainnya. Itu aja yang intinya. Yang penting kita TNI, Polri hadir, negara hadir untuk masyarakat. Warga juga menyambut baik pembangunan jembatan karena anak-anak kini lebih mudah menuju sekolah dan mengaji. Sementara petani dapat membawa hasil panen dengan lebih mudah. Warga berharap kehadiran jembatan perintis Garuda tak hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga membuka akses ekonomi dan meningkatkan aktivitas masyarakat di wilayah sekitarnya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih, pertama pada Wali Kota Banjarmasin, kedua Udim, terus jenderal-jenderal yang ada di Kalteng, sangat bersyukur, terutama kepada Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Ya. Terima kasih atas dibangunnya jembatan perintis Garuda yang memudahkan masyarakat kita untuk beraktivitas ke seberang, untuk sekolah, untuk warga. Jadi kita bersyukur nih atas dibangunnya jembatan. Presiden, terima kasih banyak untuk pemerintah kota, TNI dan TNI Polri dan Presiden Prabowo. Terima kasih Bapak Presiden. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Aktivitas SD Inprespo Gapa di Intan Jaya, Papua dimulai kembali setelah sempat terbakar akibat serangan kelompok bersenjata pada Mei 2024. Satgas Yonif 757 GV turut hadir mendukung aktivitas belajar, salah satunya melalui program makan bergizi gratis bagi para siswa dan guru. 1
Setelah sempat terhenti akibat insiden pembakaran pada Mei 2024, aktivitas belajar di SD Impres Bogapa, Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah kini kembali berjalan. Satgas Yonif 757 Gatot Fakah hadir memberikan dukungan melalui kegiatan makan bergizi gratis bagi para siswa dan guru. Kegiatan dipimpin dan Satgas Yonif 757 Gatot Fakah, Letnol Infanteri Thohir Ilyas bersama prajurit Satgas. Makan bersama ini menjadi bentuk kepedulian TNI terhadap pemenuhan gizi anak-anak, sekaligus mendorong semangat mereka untuk kembali belajar. Kehadiran Satgas juga diharapkan dapat memperkuat rasa aman dan kebersamaan, serta mendorong anak-anak Bogapa untuk terus mengejar cita-cita. Kepala sekolah, para guru dan siswa menyambut antusias kegiatan tersebut. Ini adalah salah satu upaya kita sebagai bagian dari Satgas 757, ya, kita dari Batalon 757, kita mensukseskan programnya Presiden Prabowo dalam rangka untuk makan gizi gratis MBG. Kita di Pogapa ini, di Pogapa ini tujuannya untuk salah satu kita ikut terlibat andil dalam mensejahterakan khususnya anak-anak yang ada di Pogapa ini. Ya, baik Pak, terima kasih. Saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Impres Bogapa sangat banyak ucapan terima kasih kepada anggota TNI. Saya sangat senang nanti ke depan kami kerjasama dan ditingkatkan. Melalui dukungan pendidikan dan kesehatan, Satgas Yonif 757 Gatot Fakah berupaya hadir di tengah masyarakat, sekaligus membangun kembali semangat generasi muda di wilayah penugasan. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menyerukan agar seluruh pihak dapat fokus perhatian ke wilayah bencana gempa bumi NTT serta Karhutla, Kalimantan, dan Sumatera. PBSMI menilai misi kemanusiaan jadi prioritas di tengah dinamika wacana akhir bulan Agustus. Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menyatakan sikap tegas penolakan segala bentuk kegiatan penyampaian pendapat yang berpotensi melanggar ketentuan hukum, mengganggu aktivitas masyarakat luas, atau merusak fasilitas publik yang merupakan aset bersama bangsa. Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menyatakan sikap tegas menolak penyampaian aspirasi yang berpotensi melanggar ketentuan hukum, menyebarkan narasi provokatif, serta merusak fasilitas umum. Hal ini sebagai bentuk respon PBSMI terhadap wacana penyampaian aspirasi pada tanggal 27 Agustus mendatang. PBSMI mendorong aliansi masyarakat Parti Bersatu agar dapat menyampaikan aspirasi dengan penuh tanggung jawab moral, etika, serta demokrasi bangsa dan negara. Selain itu, PBSMI juga menyerukan kepada seluruh pihak untuk memfokuskan perhatian dan kepedulian kepada korban yang terkena bencana, baik gempa bumi wilayah NTT maupun Karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menyatakan sikap tegas penolakan segala bentuk kegiatan penyampaian pendapat yang berpotensi melanggar ketentuan hukum, mengganggu aktivitas masyarakat luas, atau merusak fasilitas publik yang merupakan aset bersama bangsa. Maka dari itu, Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia menolak seruan aksi AMPB di depan gedung DPR yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2026 jika tidak memiliki legitimasi yang mewakili bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi etika moral demokrasi karena rentan terprovokasi dan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Menyeru AMPB dalam menyampaikan aspirasi hendaknya dilakukan penuh tanggung jawab moral dan etika terhadap demokrasi bangsa dan negara. 5. Seruan solidaritas kemanusiaan untuk Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur yang sedang terdampak bencana. Di tengah dinamika sosial yang terjadi saat ini, Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengoptimalkan energi, memfokuskan perhatian, dan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah bencana alam di Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Farizal Aman Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah jadi salah satu program prioritas pemerintah dalam perluas kesempatan masyarakat untuk akses pendidikan tinggi. Hingga Agustus 2026, jumlah mahasiswa ongoing penerima KIP Kuliah mencapai 840.792 orang, tersebar di 124 PTN
dan 2.204 PTS. Kepala Badan Komunikasi Muhammad Kodari menyampaikan, program KIP Kuliah menunjukkan perkembangan yang positif sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2020. Berdasarkan data Kemendikbudristek, Kodari menyebut per 23 Agustus 2026, jumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah mencapai 840.792 orang, menjadi angka tertinggi sepanjang periode program. Kodari mengatakan pada 2026, jumlah total penerima KIP Kuliah tercatat 1.018.742 mahasiswa dengan 177.950 diantaranya merupakan mahasiswa baru. Adapun dari total mahasiswa yang menerima, sebanyak 380.741 mahasiswa menempuh pendidikan di 124 PTN, sementara 460.051 mahasiswa lainnya tersebar di 2.204 PTS. Menurut Kodari, data tersebut menunjukkan KIP Kuliah terus memperluas akses pendidikan tinggi, tidak hanya di perguruan tinggi negeri, tetapi juga perguruan tinggi swasta di berbagai daerah. Berdasarkan data resmi Kemdikbudristek per 23 Agustus 2026, jumlah penerima manfaat KIP Kuliah menunjukkan tren pertumbuhan yang fluktuatif, namun relatif konsisten sejak diluncurkan 2020. Pada tahun pertama peluncurannya, total penerima tercatat 1.505.718 siswa, terdiri dari 352.706 mahasiswa yang sudah menjalani kuliah atau ongoing, 200.000 mahasiswa baru, dan 453.012 orang penerima bantuan lain. Angka ini naik pada tahun 2021 menjadi 1.127.777 penerima, menjadi capaian tertinggi ya sepanjang program ini berlaku 2020 sampai sekarang. Ini didorong oleh peningkatan jumlah mahasiswa ongoing menjadi 474.187 orang, dengan jumlah mahasiswa baru tetap di angka 200.000 orang. Pada 2026 ini jumlah mahasiswa ongoing mencapai titik tertinggi sepanjang periode, yaitu 840.792 mahasiswa. Ini data dari Kemdikbudristek pada tanggal 23 Agustus 2026. Namun jumlah mahasiswa baru turun menjadi 177.950 orang, dengan total penerima tercatat 1.018.742 mahasiswa. Dari total 840.792 mahasiswa penerima KIP Kuliah yang aktif pada semester genap 2026, sebanyak 380.741 mahasiswa tersebar di 124 PTN, sementara 460.051 mahasiswa lainnya menempuh studi di 2.204 perguruan tinggi swasta. Data ini menunjukkan bahwa jangkauan KIP Kuliah tidak terbatas pada PTN saja, melainkan menjangkau ribuan PTS di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah turut menjangkau mahasiswa dari wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di tahun 2026 tercatat 85.390 mahasiswa asal wilayah 3T. Jadi bagian dari 840.792 penerima KIP Kuliah yang aktif. Presiden Prabowo Subianto mendorong agar program pendidikan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah terpencil termasuk wilayah 3T. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memperluas jangkauan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah bagi mahasiswa dari berbagai daerah. Dalam paparannya, Kepala Bako Muhammad Kodari menjelaskan,
Berdasarkan data Kemendikti-Sentek pada 2026, tercatat 85.390 mahasiswa penerima KIP kuliah berasal dari wilayah 3T atau setara 10,2% dari total 840.792 mahasiswa penerima KIP kuliah yang aktif. Dari 380.741 mahasiswa penerima KIP kuliah di PTN, sebanyak 41.631 mahasiswa atau 10,9% berasal dari wilayah 3T. Sementara di PTS, sebanyak 43.759 mahasiswa atau 9,5% dari total 460.051 penerima berasal dari wilayah 3T. Penerima KIP kuliah yang berasal dari wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T pada tahun 2026 tercatat sebanyak 85.390 mahasiswa atau setara 10,2% dari total 840.792 mahasiswa penerima KIP kuliah yang aktif tahun ini. Jika dirinci berdasarkan jenis perguruan tinggi dari 380.741 mahasiswa penerima di PTN, 41.631 diantaranya atau 10,9% berasal dari wilayah 3T. Sementara dari 460.051 mahasiswa penerima di PTS, 43.759 mahasiswa atau 9,5% berasal dari wilayah 3T juga. Perlu digarisbawahi ada perbedaan antara mahasiswa dan lokasi kampus. Sebanyak 85.390 mahasiswa atau 10,2% memang berasal dari kabupaten kota daerah khusus 3T. Namun yang benar-benar menempuh kuliah di perguruan tinggi yang berlokasi di wilayah 3T hanya 45.348 mahasiswa atau 5,4%. Artinya sebagian mahasiswa asal 3T memilih melanjutkan studi di luar wilayah asalnya. G. Anggaran KIP kuliah 2026 dan proyeksi di tahun 2027. Rekan-rekan media, pada tahun 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran KIP kuliah sebesar 15,3 triliun rupiah untuk membiayai target 1.047.221 mahasiswa penerima. Memasuki tahun 2027, alokasi anggaran diproyeksikan naik menjadi 15,37 triliun. Sementara jumlah sasaran penerima sebanyak 966.623 mahasiswa. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kebakaran Hub Fire hanguskan 15.000 hektar. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, kebakaran hutan Hub Fire melanda wilayah dekat Reno, Nevada, Amerika Serikat dan membakar lebih dari 15.000 hektar lahan. Tercatat 32 rumah hancur, sementara puluhan ribu warga terpaksa dievakuasi karena api terus meluas. Rekaman pada hari Senin waktu setempat memperlihatkan api berkobar di sejumlah titik, sementara helikopter menjatuhkan air dari udara untuk membantu upaya pemadaman. Asap tebal menyelimuti wilayah terdampak. Sebuah bendera Amerika Serikat terlihat berkibar di tengah gelombang api dan asap yang berkobar di belakangnya. Hingga Senin siang waktu setempat, api telah membakar sekitar 15.051 hektar lahan dan baru berhasil dikendalikan 27%-nya. Tercatat 32 rumah hancur dan 6 rumah lainnya mengalami kerusakan. 7 orang juga dilaporkan terluka, termasuk 3 petugas pemadam kebakaran. Sekitar 23.000 warga masih berada di bawah perintah evakuasi, sementara 40.000 warga lainnya mendapat peringatan untuk bersiap evakuasi. Namun sejumlah perintah evakuasi mulai dicabut atau diturunkan statusnya di beberapa wilayah setelah petugas berhasil mengendalikan pergerakan api. Jalur US Road 395 yang sempat ditutup sebagian akibat kebakaran, sebagian besar kembali dibuka pada hari Senin.
Gubernur Nevada Joe Lombardo menetapkan status darurat di Washoe County. Sejumlah pesawat dan personel National Guard diterjunkan untuk membantu operasi pemadaman dan pengamanan. Pihak berwenang menyebut kebakaran mulai terdeteksi di dekat Hawk Meadow Trail pada hari Sabtu. Kebakaran diduga disebabkan aktivitas manusia, namun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pesawat pemadam kebakaran Canadair terbang hanya beberapa meter di atas petugas saat memadamkan kebakaran hutan di Pulau Sveti Klemen, Kroasia. 4 pesawat Canadair dan puluhan petugas diterjunkan untuk mengendalikan api yang melanda kawasan tersebut. Rekaman yang dirilis pada hari Selasa waktu setempat memperlihatkan pesawat Canadair terbang rendah di atas petugas pemadam kebakaran sebelum menjatuhkan air ke arah vegetasi kering yang terbakar. Kebakaran terjadi di kawasan Vlaka di Pulau Sveti Klemen yang merupakan pulau terbesar di Kepulauan Pakleni dekat Var. Sekitar 30 petugas pemadam kebakaran dibawa ke pulau tersebut menggunakan perahu. Sementara 4 pesawat Canadair diterjunkan untuk membantu operasi pemadaman dari udara. Petugas berhasil mengendalikan api sekitar pukul 14 waktu setempat. Meski api utama telah berhasil dikendalikan, petugas tetap bertahan di lokasi hingga malam hari untuk memadamkan titik-titik api yang masih tersisa dan memastikan area dalam kondisi aman. Kebakaran ini terjadi di tengah meningkatnya jumlah kebakaran vegetasi di Kroasia. Hingga 10 Agustus 2026, tercatat 3.897 kebakaran vegetasi di seluruh Kroasia dengan luas lahan terbakar mencapai 9.646 hektar. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan periode yang sama pada 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, badai es disertai hujan deras menghantam kota Tarragona, Spanyol dan menyebabkan banjir serta gangguan transportasi. Pohon tumbang dan genangan air turut menutup sejumlah ruas jalan di tengah cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah Catalonia. Rekaman dari dalam sebuah kendaraan memperlihatkan hujan deras dan butiran es menghantam kendaraan sementara kilat terlihat menyambar di langit. Banjir kemudian merendam sejumlah ruas jalan di Tarragona. Pohon dan ranting yang tumbang juga merusak kendaraan serta menghalangi jalur lalu lintas. Hingga hari Senin, pukul 19.00 waktu setempat, layanan darurat 112 Catalonia telah menerima 373 panggilan terkait cuaca ekstrim. Dalam waktu 1 jam, petugas pemadam kebakaran menangani 162 insiden, termasuk 105 kejadian di kota Tarragona. Cuaca buruk juga mengganggu perjalanan kereta api di sejumlah rute, termasuk R14, R15, dan RT1. Sementara itu, pohon tumbang menyebabkan gangguan perjalanan di jalur tol AP7. Badan Perlindungan Sipil Catalonia memutuskan untuk mempertahankan status darurat banjir. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan saat bepergian, terutama di sekitar wilayah yang rawan banjir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ledakan besar mengguncang kawasan Sheikh Radwan Gaza pada 24 Agustus 2026. Sebuah instalasi desalinasi air yang baru dibuka diduga jadi sasaran serangan udara Israel. Fasilitas yang menyuplai air minum bagi warga setempat itu dilaporkan hancur total. Inilah detik-detik ledakan besar menghantam kawasan Sheikh Radwan Gaza. Ledakan memicu semburan asap tebal ke udara, sementara tim pertahanan sipil berupaya memadamkan api di dalam kawah besar yang terbentuk akibat ledakan. Warga mengatakan pasukan pertahanan Israel atau IDF sebelumnya telah memerintahkan warga untuk meninggalkan area instalasi desalinasi tersebut. تم ضربها بالكامل وفيش مكانها. مجمع مدني سالم لا يوجد فيه اي اشكال عسكريه. هذا مجمع السلام التجاري في حي الشيخ رضوان. هذه المنطقه هاي بالضبط كان محطه تحليه المياه للمواطنين النازحين. لان هنا فيش مي عندنا في الشيخ رضوان، مي الارض جفاف تطلع مي مالحه. فعملوا مي التحليه للشرب، للاسف الجيش الاسرائيلي اجى قصفها بدون سبب. فيش حاجه، فيش سبب يقصف المنطقه. هذا كانت محطه تحليه. يعني ما لهاش يمكن اقل من شهر لسه فاتحه. هذه بتخدم المنطقة كلها بمياه الشرب صالحة للشرب. فجأنا اليوم بإشارة إخلال المكان وتم استهدافها ب4 صواريخ من طائرات الF-16. تم تدمير المنطقة كلها والمنطقة المجاورة إلها كمان. يعني حتى في مخيم للنازحين هنا كل خيامهم راحت وتدمرت.
كله تكسر. Serangan juga disebut menghancurkan area di sekitar instalasi, termasuk kamp pengungsi. Sejumlah tenda tempat warga mengungsi dilaporkan hancur akibat ledakan. Media Palestina melaporkan pesawat tempur Israel juga menyerang sebuah masjid di kawasan Sheikh Radwan pada hari yang sama. Sementara itu, militer Israel belum memberikan komentar terkait laporan serangan terhadap instalasi desalinasi air tersebut. Ledakan terjadi setelah Israel mengeluarkan peringatan terkait penggunaan drone, balon, dan layang-layang di atas wilayah Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, sebelumnya memperingatkan Hamas bahwa serangan akan ditingkatkan jika peluncuran benda-benda tersebut terus berlangsung. Sementara Hamas membantah bertanggung jawab atas penggunaan layang-layang dan menyebut benda tersebut pada umumnya merupakan mainan anak-anak yang digunakan di kamp pengungsi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di tengah kondisi perang yang terus menghantui Gaza, seorang anak berusia 13 tahun memilih layang-layang sebagai cara untuk mengatasi trauma. Omar Halawa yang kehilangan satu kakinya akibat serangan, kini membuat dan menerbangkan layang-layang dari kawasan pelabuhan Gaza. Di kawasan pelabuhan Gaza, Omar Halawa terlihat tekun membuat layang-layang dengan tangannya sendiri. Remaja 13 tahun ini memotong lembaran plastik, melilitkan benang pada rangka kayu, lalu memasang ekor dan pita sebelum menerbangkan layang-layangnya ke udara. Omar saat ini tinggal di kawasan pelabuhan setelah terpaksa mengungsi dari kamp Jabalia. Baginya, membuat layang-layang bukan sekadar permainan. Kegiatan ini menjadi cara untuk menghadapi kehilangan kaki dan trauma yang dialaminya. Bagi Omar, layang-layang menjadi salah satu cara untuk tetap menjalani masa kanak-kanaknya di tengah kondisi perang yang telah merenggut banyak hal dari hidupnya. صنع الطاق عشان أفرفش عن حالي بعمل الديل وبعمل الشراشيب وبعمل أشد الطبق وبعدين بعد نص ساعة بجهز الطبق وبطيب. Namun kegemaran Omar kini justru membuat ibunya khawatir. Yasmin Halawa mengaku takut setelah mendengar peringatan Israel terkait layang-layang yang diterbangkan di Gaza. Ia mengatakan putranya sudah kehilangan satu kaki akibat perang dan kini ia takut kehilangan Omar sepenuhnya. Kekhawatiran itu muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, membahas apa yang mereka sebut sebagai ancaman dari drone, balon, dan layang-layang yang diterbangkan di Gaza. Israel memperingatkan Hamas jika peluncuran tersebut tidak segera dihentikan, militer Israel akan meningkatkan serangan terhadap pihak yang disebut bertanggung jawab. Israel juga mengancam akan memerintahkan evakuasi warga dari wilayah yang dianggap digunakan sebagai lokasi peluncuran. Sementara Hamas membantah bertanggung jawab atas layang-layang tersebut. Hamas menyebut layang-layang yang diterbangkan di kamp-kamp pengungsi pada dasarnya hanyalah mainan anak-anak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pengunjung membanjiri Benteng Jinju di Korea Selatan pada Senin malam. Proyeksi cahaya warna-warni dan seni media imersif mengubah situs bersejarah tersebut menjadi atraksi malam yang memukau. Para pengunjung berkumpul di gerbang benteng untuk menyaksikan proyeksi cahaya animasi yang menerangi fasad bangunan. Proyeksi cahaya juga menyorot patung Jenderal Kim Si-min, sementara pohon-pohon yang dibungkus lampu LED biru, serta jalan setapak yang juga diterangi lentera menciptakan suasana semarak di sekitar benteng. 여기가 고향이었다가 다시 오랜만에 찾아왔는데 너무 멋있고 불빛들도 너무 많고 여기 비디오 아트로 하는 이 행사 자체가 너무 신기했어요. Pengunjung lainnya mengatakan pertunjukan tersebut memberikan cara baru untuk menikmati situs bersejarah. Pengunjung lainnya, Ye Chuli, mengaku pertunjukan tersebut melebihi ekspektasinya. Ia juga mendorong lebih banyak orang untuk datang dan juga menyaksikan pengalaman serupa. Pameran Seni Media Warisan Nasional Benteng Jinju 2026 berlangsung mulai 14 Agustus hingga 6 September. Acara ini menampilkan 12 program yang tersebar di Benteng Jinju dan juga Taman Sejarah Pertempuran Jinju di dekatnya dengan mengusung tema Gowonuri Peta Benteng Jinju. Pertunjukan menggunakan fasad media berskala besar, pemetaan proyeksi instalasi interaktif, serta pencahayaan lanskap untuk menafsirkan kembali sejarah dan semangat perlawanan Jinju. Pertunjukan malam digelar setiap hari mulai pukul 19.30 hingga 22.30 waktu setempat.
Perpaduan warisan sejarah Jinju yang juga telah berusia ratusan tahun dengan teknologi visual modern menjadikan benteng Jinju sebagai destinasi malam yang menarik bagi wisatawan dan masyarakat setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Padang rumput pampas berwarna perak mengubah kawasan Taman Ekologi Decho, Busan, Korea Selatan jadi lautan rumput yang berkilau. Fenomena ini menarik wisatawan yang ingin menikmati nuansa musim gugur meski musim panas belum berakhir. Rekaman pada hari Selasa waktu setempat memperlihatkan pengunjung berjalan di tengah padang pampas sambil mengabadikan pemandangan dengan kamera. Bulu-bulu pampas berwarna perak terlihat bergelombang tertiup angin, menciptakan pemandangan yang menyerupai lautan perak di sepanjang kawasan taman. Sejumlah bunga kosmos berwarna putih dan merah muda juga tumbuh di tepi padang, menambah warna di tengah dominasi pampas berwarna perak. Salah seorang pengunjung, Jang Sumin, mengatakan terlihat pampas yang berbunga di musim panas memberikan sedikit nuansa musim gugur. 경기도 하남에서 왔고요. 저희 강아지랑 친구랑 같이 놀러 왔는데 팜파스 너무 예쁘고 여름에 가을 느낌을 느낄 수 있어서 아주 좋은 것 같습니다. 아주 예쁩니다. 저는 김해시 장류에서 와이프랑 오늘 처음으로 여기 팜파스를 보러 왔는데요. 원래는 제주도 가서 보려고 하다가 이제 여기 대저 오니까 굉장히 좋은 것 같고 이제 가을이 물씬 느껴지는 그런 생각이 듭니다. 많은 사람들이 와서 자연경관과 함께 팜파스 구경을 하시면 좋을 것 같습니다. Padang pampas perak menjadi salah satu daya tarik utama Taman Ekologi Decho saat musim gugur. Namun tahun ini pampas sudah mulai berbunga pada akhir Agustus. Bulu-bulu berwarna pucuk putih terlihat menjulang di sepanjang jalur yang membelah taman di tepi sungai. Taman Ekologi Decho membentang di sepanjang sisi kanan Sungai Nakdonggang di distrik Gangseo, Busan. Kawasan taman tersebut mencakup lahan basah, padang rumput alami, dan area bunga musiman. Perubahan pemandangan sepanjang tahun menjadikan Taman Ekologi Decho salah satu destinasi wisata alam yang menarik bagi wisatawan di Busan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kebun Binatang Moskow, Rusia menggelar pesta untuk merayakan ulang tahun ketiga panda raksasa terkenal Katyusha. Perayaan digelar pada Senin di Pavilion Fauna Tiongkok, bagian lama Kebun Binatang Moskow. Panda Katyusha terlihat mendapatkan hadiah ulang tahun berupa kue yang terbuat dari bambu segar, buah-buahan, dan wortel. Sementara itu, para pengunjung mengikuti kuis dan juga permainan interaktif, berpose untuk foto menggunakan kostum tradisional Tiongkok, serta menyaksikan pertunjukan tarian barongsai dan tarian naga. Duta Besar Tiongkok untuk Rusia, Zhang Hanlui, turut hadir dalam perayaan ulang tahun Katyusha. Мне отрадно видеть такое огромное количество людей в понедельник. И все эти люди, вы все пришли всего лишь для того, чтобы отпраздновать с нами день рождения нашей маленькой Катюши, нашего розового счастья. Сегодня ей 3 года. Это вроде бы кажется маленькой, но это огромная дата. В эту дату вложено огромное количество усилий, как и усилий сотрудников, так и дипломатических отношений. Поэтому мне хотелось бы, конечно, сказать огромное спасибо китайскому народу, огромное спасибо лидеру Китая, огромное спасибо полномочному послу Китая в Российской Федерации за оказанное доверие и за возможность поработать в этой замечательной природоохранной программе по сохранению такого редкого и изумительно интересного вида. Akulova juga menyampaikan terima kasih kepada rakyat Tiongkok, memimpin Tiongkok Xi Jinping, serta Duta Besar Tiongkok atas kepercayaan dan kesempatan untuk menjalankan program konservasi panda. Program tersebut bertujuan membantu melestarikan salah satu spesies langka dan menarik di dunia. Zhang mengatakan Katyusha telah tumbuh sehat dan kuat dan juga menyebutnya sebagai hasil dari hubungan persahabatan antara Tiongkok dan Rusia. Perayaan ulang tahun Katyusha juga diramaikan dengan berbagai kegiatan untuk pengunjung. Mereka dapat mengikuti lokakarya menggambar, kuis, berfoto, dan juga menggunakan kostum tradisional Tiongkok, serta mengunjungi stasiun teh untuk mempelajari kebiasaan minum teh tradisional. Para tamu juga dapat mencoba es krim dengan bentuk berbagai hewan.
Perayaan bertajuk Katusa Panda Week akan berlangsung sepanjang pekan ini di Kebun Binatang Moskow. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.